Hukum Tawan Karang, hak istimewa Raja-Raja Bali pada masa lalu di mana Raja akan menyita kapal-kapal yang terdampar di wilayah mereka beserta seluruh muatannya. Perjanjian dengan Belanda. 1. Belanda melakukan perjanjian dengan Raja-Raja Bali agar hukum Tawan Karang dihapuskan. 2. Namun, sampai tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem belum melaksanakan perjanjian tersebut. 3. Terbukti pada tahun 1844, itu penduduk melakukan perampasan atas isi 2 kapal Belanda yang terdampar di pantai Sangsut, Buleleng, dan Jembrana. Perang Puputan berasal dari bahasa Bali, kata puput yang artinya tanggal atau putus atau habis atau mati. Puputan berarti perang sampai mati dan wajib berlaku untuk seluruh warga yang ada dari kesemua kasta sampai titik darah penghabisan. Raja Buleleng Gusti Ngurah Made Karangasem. Gusti Ngurah Made Agung adalah seorang raja yang berasal dari Denpasar, Bali. Ia dinobatkan menjadi Raja Badung VII pada 1902. Semasa kepemimpinannya, Raja Badung VII menentang penjajahan Belanda. Patih Raja Gusti Ketut Jelantik. Gusti Ketut Jelantik meninggal pada tahun 1849. Adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Karangasem, Bali. Ia merupakan patih kerajaan Buleleng. Ia berperan dalam Perang Bali I, Perang Jagaraya, dan Perang Bali III yang terjadi di Bali pada tahun 1849. Belanda protes keras terhadap kejadian tersebut. Belanda memaksa Raja Buleleng Gusti Ngurah Made Karangasem agar melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Belanda juga mengajukan tuntutan sebagai berikut. Membebaskan Belanda dari hukum Tawan Karang, Kerajaan Bali mengakui pemerintahan Hindia Belanda. 2. Kerajaan Bali melindungi perdagangan milik pemerintahan Belanda. 3. Semua raja di Bali harus tunduk terhadap semua perintah kolonial Belanda. Patih Ketut Jelantik terus mempersiapkan prajurit Buleleng dan memperkuat pos-pos pertahanan. Dalam pertempuran ini, Raja Buleleng juga mendapat dukungan dari Kerajaan Karangasem dan Klungkung. Pada 27 Juni 1846, datang pasukan Belanda berkekuatan 1.700 orang. Pasukan darat serta pasukan laut yang datang dengan kapal-kapal sewaan. Mengingat persenjataan Belanda lebih lengkap dan modern, maka para pejuang Buleleng semakin terdesak. Benteng pertahanan Buleleng jebol dan ibu kota Singaraja dikuasai Belanda. Raja dan Patih Ketut Jelantik beserta pasukannya terpaksa mundur sampai ke desa Jagaraya sekitar 7 km setelah timur Singaraja. Belanda terus mendesak para pejuang dan memaksa Raja Buleleng untuk menandatangani perjanjian. Perjanjian ditandatangani pada tanggal 6 Juli 1846 yang isinya antara lain, dalam waktu 3 bulan, Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng Buleleng yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru. Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dari biaya perang yang telah dikeluarkan Belanda, sejumlah 75.000 gulden, dan Raja harus menyerahkan Gusti Ketut Jelantik kepada pemerintah Belanda. Belanda diizinkan masuk di Buleleng. Pada tanggal 7 dan 8 Juni 1848, bala bantuan Belanda mendarat di pantai Sangsut. Tanggal 8 Juni, serangan Belanda terhadap Benteng Jagaraya dimulai. Benteng Jagaraya terus dihujani meriam. Namun, pasukan Buleleng di bawah pimpinan Ketut Jelantik yang dibantu istrinya
Jero Jempiring mampu mengembangkan pertahanan dengan gelar Sitipura sehingga dapat menjebak pasukan Belanda. 5 orang ofisir dan 74 orang serdadu dapat ditewaskan, ditambah lagi 7 ofisir dan 98 serdadu Belanda luka-luka. Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Awal April 1849, datang kesatuan serdadu Belanda dalam jumlah besar menuju Jagaraya. 15 April 1849, semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang Jagaraya. Tanggal 16 April 1849, sore hari, semua kekuatan di Jagaraya dapat dilumpuhkan oleh Belanda. Kekalahan batunya benteng Jagaraya sebagai pertanda lenyapnya kedaulatan rakyat Buleleng. Raja Buleleng diikuti satu gusti putih dilantik dan Jero Jempiring menyingkir ke Karangasem. Tetapi mereka tertangkap dan terbunuh dalam upaya untuk mempertahankan diri.